Oke, kali ini gue bakal breakdown leak-leak terbaru yang gue temukan dari Pinterest. Oke, tanpa lama-lama langsung aja breakdown leaknya. Oh iya, sebelum mulai gue mau ngasih tahu dulu ya, kalau ini tuh sebenarnya bukan leak, karena kemarin tuh ada yang marah-marah. Woi lu, spoiler ganteng. Dan ini sebenarnya bukan leak juga sih, karena ini berasal dari majalah online. Berikut foto majalahnya. Orang-orang menganggap ini leak karena gambarnya yang burik. Maka dari itu mereka berasumsi kalau ini adalah sebuah leak. Tetapi namanya leak itu kan bocoran. Mana mungkin dong bocoran gambarnya bagus kayak gini, cara shootnya juga estetik lagi. Jadi ini sebenarnya cuma majalah yang jarang ditemuin oleh orang Indonesia. Dan gue pun ini malah dapet dari Pinterest. Pas gue lihat akunnya ya orang Jepang. Oke, lanjut. Di foto ini ada Todoroki yang berada di lorong SMA Oya. Yang jika di High and Low Words episode O, Todoroki di sini bertemu dengan Yasushi dan juga fraksi Chunchun yang lagi selek gitulah. Di sini Todoroki menghajar habis dua anak Ebara dan dua anak Kamasaka alias SMA Kama alias Kamako juga. Tapi tempat ini bisa aja nyambung dengan leak sebelumnya, yaitu yang ini. Dan di sini sumpah bikin bingung. Apakah Ebara menyerang Todoroki atau Sujishiba dulu? Bentar. Lokasi Todoroki ini di Oyako. Mungkin aja yang nemuin dia cuma beberapa pasukan aja. Tapi di sini Todoroki seperti sedang berbicara dengan seseorang dan kayak nungguin banget seseorang tersebut. Tapi bisa aja Fujin, Raijin, dan Sameoka berhasil ngabisin Suji dan Shiba. Ya kalau nggak berhasil keterlaluan. Dan setelah itu mereka mendapatkan info. Mungkin setelah mengancam Suji dan Shiba. Ya kalau mereka buka mulut. Dan pada akhirnya mereka semua terbantai oleh Todoroki. Yeay. Tapi ya kalau dipikir lagi saat berangkat ke perang terakhir, Todoroki masih bersih. Ya kali lawan trio itu tanpa bonyok. OP-nya udah kayak di season 2 itu mah. Sekarang kena nerf lagi. Padahal makin kesini Todoroki makin kena nerf cuy. Awalnya OP banget nih. Tapi makin kesini kayaknya makin di nerf nih. Tapi makin keren sih. Ya kayak di season 2 itu kan, ya lu tahu sendiri lah perbedaannya sampai ke The Worst. Dan di trailer gue sempat lihat Todoroki nendang anak Kamasaka di dalam lorong SMA Cenomon. STM maksudnya. Dan itu tuh imbasnya kayak nggak terlalu kenceng gitu. Nggak kayak di season 2, OP banget dia. Oke lanjut. Tapi kalau Todoroki memang ngabisin Ebara dengan mudahnya, itu plot twist banget sih. Gila. Apalagi kalau benar Todoroki mantan teman mereka. Makanya mereka nyari-nyari karena merasa dikhianati atau apalah. Kayaknya tiap aliansi memang punya alasan mau ikut menghajar. Kayak Reiji yang ngincer Fujio karena Fujio terkenal. Lalu Ebara yang ngincer Todoroki. Kalau dalam teorinya Ebara itu dulu sekolahnya Todoroki. Ya itu teori. Tapi kayaknya baru sekedar cocokologi karena melihat celana sekolah Todoroki saat sebelum masuk ke Oyako. Dan bisa aja memang seragam dan celananya mengalami sedikit perubahan. Oke, selanjutnya ada Kohei dan Ryo yang lagi mejeng. Kalau kalian bilang Ryo sedang menatap seseorang, kayaknya enggak sih ya. Karena memang di film ini tatapan Ryo memang selalu tajam. Dan Kohei di sini kayak lagi ngeliatin sesuatu, tapi sambil berbicara dengan Ryo. Mereka berada di sebuah jalan tua yang sudah banyak ditumbuhi tanaman liar. Ada banyak sampah juga di sekitarnya, dan di tembok yang penuh dengan coretan dan poster. Tapi gue berteori kalau mereka lagi mau ngerekrut Sameoka untuk bergabung ke dalam aliansi. Ya kayak dia lagi di suatu lab atau bengkel sekolahnya. Kayak mungkin lagi belajar menjahit. Nah, karena Ebara ini semea, bisa aja mereka bikin baju sendiri, pakai alat dari jurusannya, yaitu jurusan menjahit. Dan Sameoka memang pengen ngerubah seragam Ebara. Ya, itu mungkin. Sepanjang trailer dan leak, dia selalu pakai ornamen biru. Bisa aja dia pengen semua anak Ebara pakai seragam yang berwarna biru. Dibandingkan abu-abu, yang memang bagi gua sendiri nggak menarik, dan kurang sinkron. Tapi bisa aja warna biru itu sebagai tanda pembalasan kepada Todoroki, karena telah dikhianati. Ya, jika mengacu kepada teori, sekolah Oyako itu kan identik dengan warna biru. Maka dari itu, Ebara ingin membalas Todoroki dengan mengenakan seragam yang biru juga. Kayak Sachio waktu ngebalas Kidora, dia pakai seragam Soji Sawamura sebagai tanda pembalasannya. Ya, itu jika mengacu kepada teori ya. Selanjutnya ada Kazuma. Ya, dia lagi jadi Kazuma dulu. Nanti kalau syutingnya udah mulai baru jadi Fujio lagi. Dia lagi berada di lapangan sekolah Senomon karena seragam yang dia pakai dan ornamen kayu yang identik dengan lapangan aula sekolah Jepang. Selanjutnya ada Hokuto. Ya, dia belum jadi Tsukasa. Dia lagi ngeliat scene. Jadi kalau salah bisa direvisi. Dia di lokasi saat Tsukasa lagi disekap sama Senomon. Ya, di daerah lapangannya. Tapi belum diketahui di bagian mananya. Kalau dilihat dari wajahnya, bonyoknya lumayan parah juga sih ini. Selanjutnya ada Ryoki dan Yuta. Lagi ngeliatin scene mereka saat jadi Ryo dan Kohei. Kalau ngelihat lokasinya sama nggak sih dengan scene trio Ebara? Dan scene saat Ryo lagi bengong. Tapi kalau melihat ada papan tulis hijau, ini berarti di dalam kelas.
yang sepertinya mereka berada di dalam sebuah kelas, entah itu di Senomon atau mungkin di Kamasaka. Selanjutnya ada leak foto Oyako waktu OTW perang, tapi dari sudut pandang yang lain. Yang lain lagi pada serius, si Motoaki ini malah nyengir anjir. Bentar, ada Serizawa, ada Segera, ada Genji juga, ada Edi. Udah lanjut. Lalu ada scene saat duo Jin lagi nyerang Suji dan Shiba, tapi dari sisi lain. Ya, ternyata mereka ini bawa full squad, semua yang Ebara sekaligus anak-anak dari aliansi. Jadi makanya High and Low bilang penyerangan faksi Todoroki ini besar-besaran. Dan juga penyerangan yang hebat. Ya gimana nggak hebat, bawa satu sekolah tambah aliansi. Sedangkan aliansi nggak dibagi-bagi, kayaknya dikit paling. Lanjut. Dan yang terakhir ada leak dari sekolah yang kita tunggu-tunggu, yaitu Suzuran. Ya, di majalahnya foto ini nyempil cuy. Dan resolusinya juga nggak bagus-bagus banget sih. Jadi di sini diperlihatkan ramainya siswa Suzuran yang lagi nongkrong di salah satu gedung sekolahnya. Yang mungkin nanti Lao ada di sana. Terus karena Fujio nyariin, dia dapat info dari teman-temannya. Akhirnya dia pun keluar menuju gerbang. Gila, deg-degan banget gue kalau di bioskop nanti. Sumpah ya, kalau kalian salah satu pihak High and Low, wajib nayangin ini di Indonesia. Bisa lewat CGV lah. Kalau nggak CGV, lebih bagus XX1. Dan buat kalian yang suka nonton bajakan, mending nabung deh, biar bisa ngerasain hype-nya. Karena ekspektasi gue film ini bakal bagus banget, seru banget. Ya gimana nggak seru, event X-Cross ini besar-besaran banget cuy. Bayangin nih, ada 3 sekolah baru yang muncul. Terus Oyako diburu, Hosen muncul lagi, Sachio nggak ada. Suzuran mulai acting di film ini. Apalagi coba yang nggak bikin seneng.